Gila itu guys. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil ikan yang terbanyak dan beragam, sehingga ada hampir ratusan jenis ikan yang bisa kalian ketahui untuk saat ini. Namun bagaimana jadinya jika ternyata ada jenis ikan yang banyak memberikan manfaat bagi tubuh manusia? Ikan apakah itu? Ya, ini dia ikan nila. Banyak yang mengklaim jika ternyata ikan nila memiliki kandungan protein hewani yang cukup mencakup keperluan manusia itu sendiri. Nah, daripada kalian hanya membeli dan membeli, mending pelihara yuk. Ikuti cara ini agar kalian bisa mendapatkan ikan dengan kualitas baik dan juga panen yang berlimpah. Cara budidaya ikan nila di kolam beton agar cepat panen. Masyarakat wajib makan ikan. Gemar ikan. Gemar masyarakat makan ikan merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan gizi masyarakat melalui konsumsi ikan. Sebagaimana sumber pangan, ikan memiliki gizi yang tinggi yaitu protein omega 3 dan 6, vitamin, dan berbagai mineral. Ikan nila menjadi salah satu komoditi yang dikembangkan. Bagi yang tertarik untuk menjadi peternaknya, simak pembahasan tentang budidaya ikan nila di kolam beton pada video kali ini. Hingga tahun 2017, produksi ikan nila masih didominasi di daerah Jawa Barat, 344,853 ton, Sumatera Selatan 160,594 ton, Sumatera Barat 114,391 ton, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Walaupun demikian, secara nasional produksinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan permintaan terhadap ikan tersebut pun semakin bertambah. Jadi, bagi peternak di luar daerah tersebut, tadi masih punya kesempatan lebar untuk menjaring pasar ikan nila. Kelebihan kolam beton. Jika dibandingkan dengan kedua kolam sebelumnya, kolam beton yang memberikan banyak keuntungan. Keuntungan ini merupakan kombinasi dari kolam terpal dan tanah. Hasilnya, panen ikan tidak bau lumpur, kolam bisa digunakan berkali-kali atau awet, tidak mudah bocor, aman dari predator, serta mudah dalam pengontrolan. Oleh sebab itu, banyak orang yang suka melakukan budidaya ikan nila di dalam kolam beton. Hanya saja, peternak yang menggunakan kolam beton harus menyediakan budget lebih. Pembuatan kolam beton cukup memakan biaya, tapi anggap saja ini sebagai investasi karena kolam bisa digunakan untuk jangka panjang. Satu lagi, meskipun bisa menggunakan pakan alami seperti kolam tanah, jumlahnya tidak bisa sebanyak pada kolam tanah. Kenapa harus kolam beton? Tanahnya gembur sehingga tidak bisa membuat kolam tanah ingin punya kolam permanen. Pembudidaya ini biasanya sudah sukses dengan usaha budidaya ikan dan pernah mencoba kolam terpal atau tanah. Ada beberapa versi ukuran, misalnya kolam ikan nila. Jika Anda punya lahan luas, silakan buat ukuran 20 x 10 meter dengan tinggi 1,5 meter. Kalau lahan lebih sempit, silakan sesuaikan, tingginya juga jangan terlalu dalam, 75 cm cukup. Ukuran kolam. Nah, Anda ingin memelihara ikan berapa? Daya sebar ikan nila kolam beton sekitar 50 per meter kubik. Jika Anda punya kolam ukuran 20 x 10 x 1,5 meter sama dengan 300 meter kubik,
maka Anda bisa memelihara sampai dengan 15.000 ikan nila. Agar cepat gemuk, disarankan 10.000 ikan nila saja. Daya tebar kolam beton ikan nila memang sekitar itu, 50 benih per meter kubik. Untuk mendapat daya tebar tinggi petani, zaman sekarang menggunakan teknik bioflok. Ada beberapa bagian penting saat membuat kolam beton dan tanah. Kemalir ini adalah bagian dasar kolam yang menjorok ke dalam. Kemalir lebih dalam dari permukaan dasar kolam. Anda bisa melihat gambar di atas. Bagian ini berfungsi untuk memudahkan kita saat memanen ikan. Selain itu, kemalir juga berfungsi sebagai tempat pengendapan kotoran agar kolam tidak merata kotor. Fungsi lain kemalir adalah saat darurat, yakni melindungi ikan jika terjadi kebocoran. Tahap persiapan. Persiapan kolam harus dilakukan sejak jauh hari. Jika Anda belum memiliki kolam, maka Anda wajib membuatnya terlebih dahulu. Dalam proses pembuatan, Anda harus mengukur kolam sesuai kebutuhan, yakni banyaknya jumlah ikan yang akan dibudidayakan. Setelahnya, buat kolam ikan sesuai ukuran dan bentuk yang dipilih, umumnya kotak atau persegi panjang. Lakukan proses pengeringan kolam lalu pengapuran. Proses ini dilakukan untuk mengatur keasaman air atau pH, mencegah hama dan ancaman penyakit yang biasa menyerang ikan nila. Kolam yang sudah melalui proses pengapuran harus diberi pupuk kandang dan diberi air dengan ketinggian sekitar 20-30 cm. Jika tahap tersebut telah selesai dilakukan, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyemprot pestisida ke dalam kolam, lalu tambahkan air hingga kolam mencapai ketinggian sekitar 150 cm. Tambahkan eceng gondok atau tumbuhan hijau lain ke dalam kolam, kemudian tutup dan biarkan selama 1 minggu penuh. Setelah 7 hari, kolam dapat digunakan untuk budidaya ikan nila. Tahap pembenihan. Siapkan benih ikan nila yang sehat dan berkualitas. Ciri-ciri benih berkualitas adalah ukuran benih ikan nila sama besar dan panjang, kondisi ikan sehat, tidak ada cacat fisik, gerakan benih ikan nila lincah dan aktif. Dalam tahap ini, siapkan benih ikan nila dengan ukuran 8-12 cm dengan kepadatan tebar 10 hingga 15 ekor per meter persegi. Setelah benih siap, ambil ember atau baskom lebar lalu isi dengan air kolam dan air biasa sedikit. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Pindahkan benih ikan nila dalam plastik secara perlahan ke dalam ember. Biarkan selama 30 menit, tujuannya agar ikan nila lebih mudah beradaptasi dan tidak stres. Selang 30 menit, pindahkan benih ke dalam kolam beton yang sudah Anda siapkan. Tahap pemeliharaan. Pemeliharaan air kolam. Penting bagi Anda untuk menjaga kualitas air kolam dengan tidak membiarkan air kolam keruh atau kotor. Air kolam harus dibersihkan ketika mengeluarkan bau tak sedap. Pemberian pakan dilakukan 3 hari sekali. Saat pagi, siang, dan malam. Pakan yang dipilih berupa pelet dengan kadar protein sekitar 30%, karbohidrat 65%, dan lemak 75%. Pengaturan suhu kolam ikan nila harus berada pada suhu antara 18 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Jika suhu air kolam berada di bawah 13 derajat Celcius, maka sistem kekebalan tubuh ikan nila akan berkurang. Tahap panen. Pada umumnya, panen ikan nila dilakukan jika bobot pada ikan nila sudah mencapai 300 hingga 500 gram per ekor. Bisa juga dipanen setelah ikan nila mencapai umur 4 hingga 6 bulan. Dalam proses pemanenan, Anda harus menyiapkan alat, seperti ember berisi air dan saringan ikan. Hindari menggunakan bahan atau alat berbahaya yang dapat melukai tubuh ikan.